كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد inda zikri sholihin tanzilur rahmah. Apabila dikisahkan cerita-cerita daripada orang soleh, maka insya Allah diturunkan oleh Allah rahmat akan tempat tersebut. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridhoi bagi orang yang membaca dan yang mendengarkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Syekh Muhammad Syarwani, ia lahir di Kampung Melayu Ilir, Martapura, Kalimantan Selatan pada tahun 1913 Miladiyah yang bertepatan dengan tahun 1334 Hijriah dari pasangan Haji Muhammad Abdan dan Hajah Halimatus Sa'diyah. Ia masih terhitung keturunan ulama besar terkenal dari Kalimantan Selatan, yaitu Syekh Muhammad Arsad bin Abdullah Al-Banjari, di mana kakeknya yang keenam adalah putra Sa'idah binti Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Dikisahkan sejak kecil ia mempunyai himmah yang kuat untuk belajar ilmu agama. Awal pendidikannya di Madrasah Darussalam Martapura yang kala itu diasuh oleh pamannya sendiri, Syekh Muhammad Kashful Anwar. Madrasah Darussalam adalah madrasah terbesar yang ada di kota Martapura, Kalimantan Selatan. Sementara pamannya Syekh Kashful Anwar dikenal luas sebagai seorang alim allamah, hingga Tuan Guru Zaini Martapura pernah menyebutnya sebagai seorang mujaddid. Selain kepada pamannya, ia juga belajar kepada beberapa ulama terkenal di kota Martapura pada saat itu, seperti Tuan Guru Ismail Ibrahim Khotib, Tuan Guru Muhammad Toha Desa Dalam Pagar, serta beberapa tuan guru lainnya. Pada usia yang masih sangat muda, ia meninggalkan kampungnya Martapura menuju Pulau Jawa dan bermukim di kota Bangil dengan maksud memperdalam ilmu agama. Kala itu ia belajar kepada beberapa ulama di kota Bangil dan Pasuruan. Jauh sebelum itu, orang tuanya Guru Bangil sendiri memang sudah lama berdiam di kota Bangil untuk berniaga. Di antara guru-guru Guru Bangil, gurunya Guru Bangil selama di kota Bangil dan kota Pasuruan adalah yang pertama Kiai Haji Muhdor, Kiai Haji Abul Hasan, Kiai Haji Bajuri, dan Kiai Haji Ahmad Jufri. Kemudian pada saat Guru Bangil berusia 16 tahun, pamannya Syekh Kashful Anwar membawanya pergi ke kota Mekah. Selain dirinya, ikut pula saudara sepupunya yang bernama Muhammad Sya'rani Arif, yang kelak di kemudian hari ia juga dikenal sebagai seorang ulama besar di kota Martapura. Dan sepupunya tersebut melanjutkan pelajaran ilmu agama di bawah bimbingan dan pengawasan langsung dari sang paman selama berada di kota suci itu. Kedua pemuda ini dikenal dengan tekun mengisi waktu mereka dengan menuntut ilmu agama. Keduanya benar-benar memanfaatkan waktunya dengan mendatangi majelis-majelis para tokoh ulama yang menjadi rujukan umat di zamannya yang berada di kota Mekah pada saat itu. Di antaranya guru-gurunya Guru Bangil ketika di kota Mekah. Yang pertama As-Sayyid Amin Qutbi, As-Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, Syekh Umar Hamdan, Syekh Muhammad Al-Arabi, Syekh Hasan Al-Masyad, Syekh Abdullah Al-Bukhari, Syekh Saifullah Turki, Syekh Syafi'i, Syekh Sulaiman Kurdi, dan Syekh Ahyad Al-Bogori. Serta masih banyak lagi para tokoh ulama yang menjadi gurunya saat berada di kota Mekah. Rupanya ketekunan belajar dua keponakan Syekh Kashful Anwar ini diperhatikan oleh gurunya. Diceritakan para gurunya itu sangat menyayangi keduanya. Ketekunan dan kecerdasan mereka berdua terlihat menonjol dibandingkan teman-temannya yang lain. Dalam beberapa tahun saja mereka berdua sudah cukup dikenal di kota Mekah, hingga keduanya dijuluki dua mutiara dari Banjar. Tak mengherankan jika keduanya, yaitu Guru Bangil dengan Syekh Sya'rani Arif di bawah bimbingan As-Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi, bahkan sempat mendapat kepercayaan untuk mengajar selama beberapa tahun di Masjidil Haram.
Selain mempelajari ilmu-ilmu syariat, ia juga mengambil baiat thariqat dari masyayikh di sana. Di antaranya Guru Bangil mengambil baiat thariqat Naqsabandiyah dari Asy-Syaikh Umar Hamdan dan thariqat Samaniyah dari Asy-Syaikh Ali bin Abdullah Banjar. Setelah kurang lebih 10 tahun Guru Bangil dan Syekh Sya'rani Arif menuntut ilmu di kota Mekah, ia pun kembali ke Indonesia dan langsung menuju tanah kelahirannya di Martapura. Setelah kepulangannya dari Mekah, ia menyelenggarakan majelis-majelis ilmu di rumahnya. Selain itu, Guru Bangil juga sempat mengajar di pondok pesantren Darussalam, tempat ia belajar pertama kali dahulu. Di Martapura, ia diminta untuk menjadi seorang qadhi. Namun, Guru Bangil menolaknya permintaan tersebut dengan alasan ia lebih senang berkhidmat kepada umat tanpa terikat dengan lembaga apapun. Dengan demikian, ia lebih dapat mengatur waktu semaksimal mungkin dalam mengajar, bermutolaah serta beribadah. Setelah bertahun-tahun menuntut ilmu di kota Mekah, pengetahuan ilmu Guru Bangil yang ia miliki semakin luas dan mendalam. Di kalangan ulama, ia mulai dikenal sebagai seorang yang penghafal Al-Quran, dan di dalam dirinya terhimpun ilmu syariat, thariqat dan hakikat. Walaupun demikian, namun hal tersebut justru menjadikan Guru Bangil menjadi orang yang alim yang semakin tawadu. Pada tahun 1943 Miladiah, ia pergi ke kota Bangil dan sempat membuka majelis di lingkungannya sendiri. Hal itu terjadi hingga pada waktu 1944 Miladiah. Pada rentan waktu itu, ia sempat berguru kepada Asy-Syaikh Muhammad Mursidi yang berasal dari Mesir. Setahun berada di kota Bangil, ia kembali ke Martapura dan melanjutkan majelis-majelis taklim yang dibinanya sejak ia pulang dari kota Mekah. Pada tahun 1950 Miladiah, ia, Guru Bangil, sekeluarganya memutuskan pindah atau hijrah ke kota Bangil, Jawa Timur. Sewaktu menetap di Bangil, ia tidak langsung membuka majelis secara terbuka, kecuali untuk lingkungan terdekatnya saja. Ia cenderung mempelajari dahulu keadaan lingkungan dan penduduk di kota tersebut. Di kemudian hari, sikapnya ini telah menjadikan dirinya sebagai sosok yang cukup disegani oleh kalangan ulama di Jawa Timur. Walaupun demikian, Guru Bangil tetap tawadu dan rendah hati. Meskipun ia selalu berusaha menyembunyikan keunggulan yang dimilikinya, pada akhirnya para ulama yang berada di kota Bangil pun mengetahui keistimewaan pribadi ulama yang satu ini. Ia senantiasa berada dalam keseharian yang amat sederhana. Kesederhanaannya itu diantaranya terlihat dari pakaian yang ia kenakan sehari-hari. Bahkan Guru Bangil tidak banyak orang yang tahu bahwa sekalipun ia telah menjadi seorang tokoh yang besar, namun di kamar tidurnya ia dan keluarga tidak menggunakan ranjang. Ia juga tidak mempunyai lemari khusus untuk pakaiannya. Pakaian miliknya diletakkan menumpang pada bagian bawah lemari kitabnya. Guru Bangil adalah seorang yang telah mengambil jalan hidup secara humul. Humul itu artinya kada hendak betampai-tampai menyembunyikan keistimewaan dan tak berharap akan kemasyhuran, kada hendak terkenal sidin. Ia juga dikenal pandai menyembunyikan diri, sehingga di lingkungan tempat ia tinggal banyak orang tidak mengetahui ketinggian ilmu yang dimilikinya, kecuali setelah berjalan waktu yang sekian lama. Mengenai hal tersebut, Kiai Hamid Pasuruan pernah mengatakan, "Saya ingin sekali seperti Kiai Sarwani. Ia itu seorang alim tapi mastur, tidak masyhur. Kalau saya ini sudah terlanjur masyhur, jadi saya sering kerepotan karena harus menemui banyak orang. Menjadi orang masyhur itu tidak mudah, bebannya berat. Namun jikalau Kiai Sarwani itu enak, jadinya tidak banyak didatangi orang." Mudah-mudahan kita dapat berkah sidin, ya kah? Setelah sekitar 30 tahun sejak kepulangannya di Mekah dan mulai banyak orang mendatanginya untuk menimba ilmu darinya, atas dorongan para ulama serta terdorong rasa tanggung jawab,
akan tersiarnya ilmu agama sebagai amanah Allah Subhanahu wa taala dan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun 1970 Miladiyah, ia memutuskan untuk mendirikan pondok pesantren yang ia beri nama Pondok Pesantren Datuk Kalampaian. Nama pondok pesantrennya ini diambil dari sebutan pada salah seorang datuknya, yaitu Asy-Syaikh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari, atau yang juga dikenal dengan gelar Datuk Kalampaian. Pada perkembangan selanjutnya, lantaran hampir seluruh santri yang ada di pesantren tersebut berasal dari Banjarmasin atau warga Banjar yang telah lama berdomisili di Jawa Timur, maka pondok pesantren yang terletak di sebelah barat Masjid Agung Jami' Bangil ini dijuluki orang dengan sebagai Pondok Banjar. Setelah mendirikan pesantren, tampaklah kejelasan kesungguhan dirinya dalam berkhidmat akan tersebar luasnya ilmu-ilmu agama, dan kaitan itu sedapat mungkin ia berusaha untuk menjaga kelangsungan pesantrennya semua. Semua ia lakukan dengan tanpa pamrih dan tanpa mau merepotkan banyak orang. Hampir seluruh pengelolaan pesantren ia tangani sendiri. Harapannya hanyalah agar para santri yang mondok di pesantrennya benar-benar dapat belajar dan penuh konsentrasi dan tanpa memikirkan hal-hal lainnya. Hingga ia pun selalu berusaha agar dialah yang menanggung makan dan kebutuhan para santri-santrinya. Nah, itu Guru Bangil ya. Kemudian di samping beberapa kitab yang dikarang Guru Bangil pun juga meninggalkan beberapa karya hidup sejumlah tokoh ulama yang pernah belajar ilmu darinya, yaitu Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Martapura adalah salah satunya. Kiai Haji Syafi'i Lukman Tulung Agung, Kiai Haji Muhammad Sofwan Jahri Handil Muara Jawa Kutai Kartanegara, Kiai Haji Abuya Sukri Unus Martapura, dan Kiai Haji Ahmad Syarwani Zuhri Balikpapan, serta masih banyak lagi para ulama yang menimba ilmu darinya. Dari lisan Guru Ijai dalam banyak majelisnya di Martapura seringkali menyebut-nyebut nama Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan dengan sebutan Tuan Guru Bangil. Hal tersebut akhirnya melekat kuat sebagai gelar Kiai Syarwani Abdan di kemudian hari. Di antaranya para muridnya yang ada yang mendatanginya hanya untuk bertabaruk dan menambah kedalaman ilmu darinya, karena mereka sebenarnya ya sudah cukup alim sebelum menemui Kiai Sarwani. Guru Ijai termasuk muridnya yang dalam kategori tersebut, serta masih banyak lagi para ulama menimba ilmu darinya. Saat Guru Zaini datang ke Syarwani Abdan, ke Kiai Sarwani Abdan, di daerahnya ia sudah menjadi seorang tuan guru. Di hadapan Kiai Sarwani, Guru Ijai memperdalam ilmu tasawuf. Begitupun hampir seluruh kiai yang berada di kota Bangil pada masa itu juga mengambil manfaat darinya. Di antaranya Kiai Abdul Rahman, Kiai Abdul Mu'ti, Kiai Khairon, serta kiai-kiai yang lainnya. Saat datang ke kota Bangil, Guru Ijai bersama pamannya yaitu Syekh Seman Mulia, lantaran menghormati sosok Kiai Sarwani, bahkan Syekh Seman Mulia pun menganggap dirinya sebagai murid Kiai Sarwani, padahal Kiai Sarwani sendiri mengakui ketinggian makom Syekh Seman Mulia. Kemudian di usia senjanya, Kiai Sarwani sering menderita sakit semasa hidupnya. Ia selalu melakukan berbagai ketaatan, ketakwaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam hidupnya, ia selalu memberikan manfaat kepada hamba-hamba Allah dengan memanfaatkan waktu, umur, serta memperlanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi seorang makhluk, saat berpulang dari alam yang fana menuju alam keabadian, telah menjadi ketetapannya. Tak kala berpindah dari alam ini, sudah digariskannya, tanpa ada sesuatu apapun yang dapat merubah dan menunda. Itulah kebesaran dan kekuasaannya yang tetap serta tak akan pernah berubah. Setelah ajal kian dekat menghampiri Guru Bangil,
disertai kerinduan berjumpa dengan penciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun rindu bertemu dengannya. Maka ia pasrahkan ruhnya yang suci kepada Tuhannya dalam keadaan ridho dan diridhoi. Setelah menghabiskan seluruh waktunya untuk beribadah, berdakwah dan mengabdi kepada umat, pada hari Senin malam Selasa 12 Safar 1410 Hijriah yang bertepatan dengan 11 September 1989 Miladiah sekitar pukul 8 malam ia wafat dalam usia 76 tahun di kediamannya di Kauman, Bangil, Jawa Timur. Dalam sekejap berita mengenai kewafatannya menyebar ke berbagai pelosok negeri. Umat seakan tak percaya akan berita yang didengar. Masyarakat dan pencinta berduyun-duyun datang untuk memberikan penghormatan yang terakhir kepada tokoh ulama ini. Bacaan surah Yasin dan tahlil terus bergema di rumah duka, mulai dari beberapa saat selepas kewafatannya hingga keesokan harinya menjelang pemakaman. Jalanan sekitar rumah Guru Bangil dipenuhi dengan pentakziah. Entah dari mana datangnya, para pentakziah terus berdatangan hingga tak kunjung berhenti. Keesokan harinya, para pengantar jenazah mengiringi kepergian seorang yang selama ini menjadi sumber rujukan ilmu, seorang tokoh ulama yang menjadi pengayom umat, derai keharuan serta terasa pada hari itu. Jasadnya Guru Bangil dimakamkan di pemakaman keluarga Al-Haddad di dekat makam Al-Habib Muhammad bin Ja'far Al-Haddad di Dawur, Bangil, sekitar 1 kilometer dari kediamannya. Dan ia meninggalkan 27 putra dan putri. Jadi anak Sidin ada 27. Berdasarkan wasiat tertulisnya, putra tertuanya yaitu Kiai Kasful Anwar didaulat untuk mengasuh pondok pesantren Datu Kalampayan dan melanjutkan semua kegiatan yang telah dirintis Guru Bangil di kala kehidupannya. Saat ini para alumni pondok Datu Kalampayan, hasil didikan Kiai Sarwani, banyak tersebar di berbagai daerah di pelosok negeri ini untuk berdakwah mengikuti jejak sang guru. Tidak hanya di Kalimantan, sebagian mereka juga terdapat di Jawa dan Sumatera untuk menghidupkan ajarannya dan mengenang jasa-jasanya. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat dan kita mendapatkan keberkahan Guru Bangil. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.